Bersama kami di program Suara Jakarta. Baik, tadi Bu Diana disampaikan Pak Yayat bahwa mungkin apakah ada terobosan-terobosan, apakah dari pengusaha juga ada untuk meningkatkan pendapatan dari pekerja, bukan hanya berdasarkan UMP saja? Banyak teman-teman di Kadin DKI itu sudah melakukan itu, Pak. Apa nih contohnya nih Bu? Jadi menarik sekali tampaknya. Contohnya seperti yang bergerak dalam distribusi misalkan. Iya. Driver itu kan paling suka, katanya ada istilah supir suka mampir gitu. Nah, ada mereka lakukan bahwa mereka memberikan sistem insentif sehingga mereka tidak harus dengan mereka panjang-panjangkan lemburnya. Jadi ada jarak sekian, insentifnya sekian. Seharusnya kan yang namanya insentif selalu bicara produksi. Produktivitas sebetulnya. Tetapi untuk di distribusi itu pun mereka lakukan. Jadi mereka punya produktivitas tinggi, mereka tidak harus berbicara lembur tinggi, tetapi dengan insentif. Kilometer sekian, jaraknya sekian, mungkin itu juga hubungannya dengan kalau kirim keluar kota. Nah ini mereka berikan insentif seperti itu. Itu mereka lakukan. Kemudian ada juga pertanyaannya adalah selama ini banyak karyawan yang suka akan lembur. Itu pun mereka lakukan. Dengan produktivitas sekian bertambah, saya nggak apa-apa membayar lembur lebih tinggi katanya. Karena seperti akhirnya saya punya security yang banyak. Karena karyawan saya akan bekerja lebih lagi panjangnya ya. Nah ini juga yang dilakukan oleh beberapa teman-teman sehingga kelihatannya mereka melebihi dari angka yang ditetapkan oleh pemerintah, yang didapat oleh teman-teman di tentunya yang perusahaan-perusahaannya yang memang sudah lebih mapan. Oke, apakah juga terganggu nih Bu? Misalnya tadi ya masalah sampingan ya, mungkin di luar perusahaan ya, mungkin ada buruh yang selain menerima upah dia juga memiliki sampingan di luar. Apakah tadi kan disebutkan Pak Yayat adalah zaman online sekarang, apakah mereka ada yang nyambi segala macam? Apakah juga itu dilakukan oleh pekerja ibu? Apa juga nanti terlihat juga nanti dampaknya dengan hasil pekerjaan mereka? Ya, untuk sekarang ini dengan adanya inovasi yang ada, sistem e-commerce itu sangat berpengaruh terhadap karyawan-karyawan yang ada. Sekarang Mbak, kalau kita cek ke perusahaan-perusahaan dan kita statistik mereka, itu pasti semuanya tidak hanya bekerja di perusahaan itu, tapi pasti punya sampingan. Ada sampingan ya, sambil lihat handphone ya? Sambil lihat handphone ya. Itu hampir mungkin ya sekitar 70% itu sudah dilakukan. Oke, itu tidak ada masalah bagi pengusaha? Sepertinya sebenarnya sih ada masalah. Cuma karena mereka lebih pintar kan daripada nggak mungkin diawasin terus ya 24 jam ya? Ya, itu yang terjadi sekarang. Jadi tidak mungkin sih sebenarnya kalau dengan 4,2 itu bisa buruh itu merasakan cukup. Jadi pengusaha pun kalau ditanya seperti itu, ya asal tidak terlalu mengganggu aktivitas dari perusahaan sendiri, mereka fine-fine saja. Untuk memberdayakan orang-orang di sekitar tadi pekerja disampaikan oleh Pak Yayat tadi seperti di Cina istrinya dimanfaatkan, apa maksudnya diminta bantuan untuk meningkatkan produktivitas seperti itu, apakah sudah ada omongan dari Kadin mungkin ya untuk mengarah ke sana? Tergantung dari jenis usahanya sih Mbak, kalau yang seperti Pak Yayat sampaikan ya. Tapi memang kalau produksi itu, mungkin dimungkinkan produksi dimungkinkan. Tetapi kalau untuk di Jakarta sendiri itu kan jasa dan perdagangan ya, sehingga tidak memungkinkan untuk yang pernah dilakukan di Cina, untuk di Jakarta belum dilihat. Iya Pak Bestari. Saya kira gini ya, kita lihat nih berapa banyak mall di Jakarta ini. Kalau gajinya masih segitu kan masih hitungan buruh. Orang makan di mall, saya pernah saksiin Pak Yayat makan di mall cuma berdua bayarnya 1,5 juta. Bayar teman Pak Yayat, bayarnya 1,5 juta. Ya kan, makanannya juga nggak seberapa, cuma daging begitu aja. Dan rame. Kalau dia nggak mampu bayar 5 juta juga kita kan curiga, kenapa sih gitu loh. Nah saya kira ada insentif yang harus diberikan oleh pemerintah ini
kepada para pengusaha juga supaya apa lebih berkomitmen untuk dapat mensejahterakan karyawan. Jadi jangan kemudian setiap tahun itu mesti otot-ototan gitu loh. Ya toh? Ini juga harus dipikirkan, jangan cuman karena gini agak ya oke lah, tapi jangan pemasukannya hanya dari PHR lah, pajak hotel, restoran. Cobalah berinovasi juga pemerintah ini. Kalau saya kasih insentif sekian, bisa nggak tambah pegawai lu jadi dari 20 menjadi 25? Ada anak bangsa 5 lagi yang bisa ditampung oleh pengusaha itu. Ini juga harus dipikirkan, gitu. Jangan kemudian udah ini event lah, naik tiap tahun sudah ya. Ini kasih segini, kami dapat ini. Pegawai pecat 3, ya udah nggak apa-apa. Yang penting produksi tetap lancar, tekan sedikit supaya jam kerja tambah setengah jam, produksi nambah sedikit. Masa itu sih yang mau dicapai gitu loh. Maka harus ada keberanian pemerintah memberikan insentif yang super. Karena sebenarnya dananya ada begitu ya Pak Bestari ya. Saya kira gini yo. Kalau kita lemah sedikit di sisi ini, ya kan? Ini kan supply dan demand aja nih. Ya. Bayar pajaknya kurang. Berarti tambah pegawai, tambah produksi. Tambah produksi, pajaknya juga bayarnya pasti lebih kok. Iya. Kan begitu-begitu aja ini hitungannya sederhananya gitu loh. Saya kan juga pedagang juga gitu. Kurangin pegawai, tapi kerja lebih baik, gajinya saya tambahkan 1/3 dari gaji yang saya berhentikan. Mau nggak? Mau. Jalan. Gitu. Tapi kalau otot-ototan, undang-undangnya makanya saya sepaham betul dengan Pak Jokowi. Beranguslah itu peraturan-peraturan daerah dan sebagainya, perundang-undangan bila pada penting, ketika dia menjadi hambatan bagi perkembangan bangsa ini. Saya kira itu perlulah menjadi pemikiran para elit untuk lebih berpikir, karena kita ini kan mau dibilang tinggal landas tahun 2045 kita harus 127 berapa? Juta per kapitanya. Tapi kalau di start dari sekarang ini kemudian pemerintah tidak menggerakkan ini secara benar, saya agak ragu bahwa apa yang dicanangkan itu bisa kemudian berhasil. Maka pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat, khususnya kita bicara DKI Jakarta, harus lebih cerdas. Segala pusat ada di sini kok. Koordinasinya mudah, gampang gitu. Sebelum berpikir, Pak Anies sebelum berpikir mensejahterakan daerah-daerah lain gitu loh. Coba berpikir sejahterakan dulu buru-buru di Jakarta ini. Baru nanti setelah di sini ceritanya sejahtera, ya. Barulah nanti pada saat-saat tertentu Pak Anies itu baru boleh berpikir, diminta pendapatnya bagaimana supaya di Jawa Barat sejahtera, di Bali sejahtera, kemudian di daerah-daerah lainnya sejahtera. Nanti gitu. Itu nantilah. Tapi Jakarta ini dulu wujudkan dulu. Maju kotanya, bahagia warganya. Ini tagihan masyarakat loh. Itu kreativitas dan inovasi nih Pak Yayat harus dilakukan oleh Pemprov secepatnya. Jadi gini, menurut saya big data itu penting. Contohnya lah kartu Jakarta Pintar. Ada insentif 300 sampai 400 ribu. Itu kan dikasih kartu. Belanjanya apa, belinya apa, di toko mana, itu data. Ditentukan. Jadi ketika itu data, terus kemudian kalau ada kartu Jakarta pekerja sejahtera tadi. Kartu buruh sejahtera. Itu abang buruh lah. Pak Anies, kartu buruh sejahtera. Jangan pekerja sejahtera. Ada insentif misalnya untuk memberikan pembelian kepada kebutuhan gizi yang cukup, gitu kan. Kan ada station food yang mau dikelola oleh PD Sarana Jaya misalnya, PD Pasar Jaya. Nah, ketika ada outlet-outlet yang menyebar, dan itu kan akan bisa menghitung berapa buruh yang bisa diberikan insentif, misalnya dengan angka 1T yang ada 10T setahun itu kan silpanya cukup besar ya. Nah, bagaimana angka-angka dari APBD pun itu dari 1T yang diberikan misalnya dalam bentuk insentif dalam kartu misalnya pekerja sejahtera itu bisa menggerakkan ekonomi berapa persen. Artinya apa? Nanti buruh pun kalau misalnya dia menuntut
bisa menerima dan akomodir bagi mereka yang bisa mampu. Bagi mereka yang selama ini mungkin ada perusahaan yang tidak mampu memberikan sesuai UMP, kan bisa didapatkan itu. Jadi didata aja. Kalau yang bisa memberikan UMP seperti yang tidak mampu, tapi jangan ngaku semua nggak mampu gitu kan. Tapi ada bagusnya yang 80% yang belum mampu membayar UMP sesuai dengan ketentuan aturan, data aja. Dan klarifikasi perusahaannya sehat atau tidak sehat. Jadi tidak boleh ada yang bohong. Dari auditnya kan kelihatan. Kelihatan. Jadi sebetulnya gitu loh. ini perusahaan yang sangat mampu, cukup mampu, belum mampu. Nah, perusahaan-perusahaan yang belum mampu itu mendaftarkan diri untuk supaya buruhnya dapat bantuan, insentif. Dari bantuan itulah menggerakkan BUMD daerah dalam bentuk untuk mengurangi pengeluaran dari para buruh tersebut. Walaupun dia nanti tidak mendapatkan UMP sesuai dengan ketentuan, tapi ada intervensi yang diberikan. Pemerintah kan sudah memberikan intervensi kesehatan, pendidikan. Pelayanan-pelayanan lainnya. Kenapa ini tidak? Karena sebetulnya angka itu kan akan dikembalikan kepada masyarakat. Oke, mungkin Bu Diana sudah ada big datanya tadi seperti disampaikan Pak Yayat, ada yang mungkin mampu, tidak mampu, dan juga belum mampu untuk perusahaan-perusahaan. Artinya tinggal dilanjutkan saja nih Bu nih ke pihak Pemprov, apakah akan ada insentif, tapi kita harus break lagi. Pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut ini.